bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku channel. Jumpa lagi dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari ini, Jumat 12 Mei 2023. Sapaan sabda Tuhan hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 15 ayat 12 sampai ayat 17. Doa kita hari ini bersama dengan saya, Suster Maria Dominik PRR, yang saat ini sedang bertugas di komunitas PRR Magnificat Yogyakarta. Permenungan kita hari ini dipersiapkan dan dibawakan oleh Suster Maria Magda PRR yang saat ini juga sedang bertugas di komunitas PRR Magnificat Yogyakarta dengan tema Kasih yang Sempurna. Mari kita siapkan hati kita mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu. Roh Tuhan memenuhi dunia. Haleluya, haleluya. Ia merangkul segala sesuatu. Ia memahami segala tutur bahasa. Roh Tuhan memenuhi dunia. Haleluya, haleluya. Allah bangkit, lalu tercerai berailah musuhnya, dan yang membencinya berlari dari hadapan wajahnya. Roh Tuhan memenuhi dunia. Haleluya, haleluya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra, pujian bagi Roh yang kudus. Roh Tuhan memenuhi dunia. Haleluya, haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa dalam surga, syukur kami haturkan kehadirat-Mu, Sang sumber cinta kasih yang sempurna. Dengan peristiwa wafat dan kebangkitan-Mu dari salib, Engkau mengajarkan kami untuk senantiasa saling mengasihi dan mencintai sebagaimana yang telah Engkau lakukan kepada kami. Maka ubahlah hati kami agar mampu mencintai sesama tanpa ada kepalsuan di dalamnya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan memerintah kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita siapkan hati kita mendengarkan sabda Tuhan. Sabda Tuhan hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 15 ayat 12 sampai 17. Perintah supaya saling mengasihi. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu
apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, kisah Injil suci hari ini merupakan kisah lanjutan dari bacaan kemarin, yakni tentang perintah Tuhan kepada kita sekalian untuk saling mengasihi satu sama lain. Saya akan mengawali renungan singkat kita pada hari ini dengan sebuah cerita yang sangat singkat, sederhana, namun sangat bermakna bagi kita. Jadi cerita ini sudah terjadi di masa yang sudah sangat lama. Mungkin nenek moyang kita punya nenek moyang lagi. Jadi satu anak kecil dia berdoa. Dia masuk di dalam satu ruangan ini. Dia lihat salib Tuhan tergantung seperti yang ada di belakang saya. Lalu dia bilang begini, "Oi tete tua, kau buat apa kau tergantung di situ? Kau salah apa? Kau salah apa kah? Maka orang gantungku di situ." Lalu tete tua tadi itu dia jawab begini, "Sio anak, kau tahu tidak? Saya tergantung begini karena saya sayang kau. Bukan hanya sayang kau saja, tapi saya sayang dia, mereka, dan semuanya." Lalu anak ini kan dia bingung dia tanya lagi, kau sayang saya bagaimana sampai kau tergantung di situ? Ini jangan sampai kau curi ayam ke apa? Nah, lalu tete tua tadi dia jawab lagi. Dia bilang, "Sio, saya sudah bilang saya sayang kau, makanya saya seperti ini." Lalu anak kecil ini dia diam. Dia bilang, "Apa?" Dia bilang, tete tua ini, dia bilang dia sayang saya, tapi kenapa dia tergantung di barang itu? Jangan sampai dia ini orang jahat ke apa? Kan orang jahat yang dibuat seperti itu. Kalau tidak orang pukul pas mati dia Jangan sampai dia itu orang jahat Nah, anak ini dia berpikir seperti ini. Lalu dia diam. Selang berapa menit kemudian suara tete tua tadi dia bilang begini, "Anak pasti kau pikir bilang saya orang jahat Pasti kau pikir bilang tadi kau bilang saya curi ayam ke apa, makanya saya seperti ini. Sebenarnya saya tidak curi ayam, tapi saya buat begini karena demi kau, demi kalian semua. Dan saya buat begini supaya kau lihat saya dan kau pergi cerita kasih orang kalau saya seperti ini karena saya mencintai kau dan dia dan mereka." Lalu anak ini dia diam lagi. Lalu dia bilang begini, saya pernah dengar cerita tersebut ibu guru waktu saya SD kelas 1 itu. Ibu guru bilang Tuhan Yesus itu dia tidak berdosa, tapi dia mati di salib karena cintanya untuk saya. Lalu dia keluar dari ruangan doa tadi, dan dia kebetulan bertemu dengan teman-teman bermainnya dia yang kebetulan sedang menunggu dia untuk mau pergi bermain di lapangan. Lalu dia menceritakan kejadian atau suara yang dia dengar di ruang doa tadi. Lalu dia mengisahkan kepada mereka. Jadi Bapak Ibu para sahabat yang terkasih dalam Kristus, sebenarnya mungkin kalau dilihat atau mungkin Bapak Ibu mendengar dari kisah yang singkat tadi tentang anak kecil itu mungkin kita berpikir bahwa tidak ada apa-apanya. Tetapi sebenarnya makna yang sangat singkat, makna yang sangat jelas tercermin di sana, bahwa Tuhan
sebenarnya mau mengatakan kepada dia dan juga kepada kita sekalian bahwa dia disalibkan dan pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Karena cintanya kepada kita, bukan hanya kepada saya, kepada bapak ibu atau kepada anak-anak atau siapa saja, tetapi untuk semua orang, baik yang jahat, yang baik, yang miskin, yang kaya, yang sehat, yang sakit dan lain sebagainya. Itu semua Tuhan lakukan untuk kita. Maka permenungan yang sangat sederhana ini saya mengakhirinya dengan sebuah pertanyaan untuk kita refleksikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah kita yang sudah merasakan dan mengalami kasih dan kebaikan Tuhan, lalu bagaimana kita merealisasikannya kepada sesama di sekitar kita? Apakah kita diamkan kasih itu? Mari kita diajak untuk saling mengasihi sesama, mengasihi mereka yang membenci kita, bukan saja mereka yang mencintai dan mengasihi kita, tetapi secara khusus kepada mereka yang membenci kita atau mereka yang menjadi sasaran musuh dan kebencian dalam hati kita masing-masing. Seperti tema besar kita, bahwa Tuhan mengajak kita untuk saling mengasihi. Tinggallah dalam kasihku, karena Tuhan itu pengasih dan penyayang. Dia mencintai orang, mengasihi orang tanpa memandang muka, tanpa memandang bulu. Maka mari kita juga diajak untuk saling mengasihi satu sama lain dalam keseharian hidup kita masing-masing. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita satukan hati kita menyampaikan doa-doa permohonan kita ke hadirat Tuhan. Bagi mereka yang sampai saat ini masih berselisih, kiranya dengan rahmat kebangkitan Kristus membawa kebangkitan pula di hati mereka yang berselisih satu sama lain. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa bagi lembaga penegak hukum. Semoga dalam menjalankan tugas dan pekerjaan yang mereka emban, Roh Tuhan menaungi mereka agar dapat menegakkan hukum dengan benar, jujur, dan tidak berpihak. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita hening sejenak menyampaikan doa-doa kita secara pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita satukan hati semua doa permohonan kita ini dengan doa yang diajarkan oleh Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Santa pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Tuhan kita Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudara sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu para sahabat sudah bergabung bersama kami dalam doa dan permenungan kita hari ini. Kita akan jumpa kembali dalam doa dan permenungan kita di hari berikutnya. Kami akan selalu hadir menyapa setiap hati.